Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widi Nur Utomo, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2, tahun 2023, Pendidikan Matematika, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Perkenankan, di sini saya akan melakukan presentasi seminar pendidikan profesi guru. Profil mahasiswa. Nama Widi Nur Utomo, NIM 2322515017, Pendidikan Matematika, PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, dengan dosen pengampu Isna Farasanti, Magister Pendidikan. Berikut beberapa hal yang akan saya presentasikan. Untuk yang pertama yaitu identifikasi diri, yang kedua refleksi pengalaman belajar, yang ketiga refleksi pengalaman belajar mata kuliah yang bermakna, yang keempat desain inovasi, yang kelima rencana tindak lanjut. Identifikasi diri. Visi pribadi saya untuk pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu mewujudkan generasi muda yang berakhlak, berkarakter, unggul, dan dapat menguasai teks dalam pendidikan. Yang kedua yaitu menerapkan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga yaitu memberikan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik sehingga mampu mendapatkan pengalaman belajar yang berarti untuk meningkatkan pemahaman materi. Untuk visi pribadi sebagai calon guru, yang pertama yaitu menjadi sosok guru matematika yang mampu menciptakan pendidikan yang berkualitas, menciptakan peserta didik yang berakhlak mulia, berkarakter, menguasai teks, dan berprestasi. Untuk yang kedua yaitu menjadi guru yang dapat menjadi teladan dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dengan memperhatikan kebutuhan belajar peserta didik. Berikut hal yang dilakukan untuk mencapai visi. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas diri sebagai mahasiswa dan calon guru, mengeksplorasi berbagai media teknologi yang dapat digunakan dalam pembelajaran, menjadikan guru sebagai contoh atau teladan yang baik bagi peserta didik, seperti sikap, sopan, tegas, disiplin, dan ramah. Yang kedua yaitu melakukan pendekatan komprehensif kepada peserta didik untuk dapat memahami latar belakang dan kebutuhan mereka. Refleksi pengalaman belajar. Setelah mengikuti refleksi pengalaman belajar pada mata kuliah seminar PPG, saya menyadari bahwa pendidikan di Indonesia seharusnya memberikan pembelajaran yang memerdekakan peserta didik. Maka dari itu, pembelajaran sebaiknya memperhatikan kebutuhan dan potensi yang dimiliki peserta didik dan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, sehingga memberikan akses terhadap sumber belajar yang luas, pembelajaran menjadi interaktif, menciptakan kolaborasi yang kuat, serta pengembangan keterampilan digital. Setelah menyadari bahwa untuk menjadi guru profesional, saya harus terus-menerus
meningkatkan keterampilan, pengetahuan, kompetensi, dan refleksi diri saya agar menjadi guru yang lebih baik dari sebelumnya. Refleksi pengalaman belajar mata kuliah yang bermakna. Mata kuliah yang bermakna yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Mata kuliah ini saya dapatkan ketika semester 1 yang memuat 5 topik, yaitu topik 1, teori-teori yang mendasari pembelajaran berdiferensiasi. Pada topik ini saya belajar mengenai perlunya pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran ini penting untuk diterapkan dalam pembelajaran, mengingat setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga perlu adanya pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pada topik ini saya banyak belajar mengenai teori-teori tentang keberagaman peserta didik, pengertian dan ciri-ciri dari pembelajaran berdiferensiasi, mengidentifikasi kasus yang berkaitan dengan strategi yang dapat diterapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Selanjutnya yaitu pada topik 2, aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Pada topik 2, saya belajar mengenai aspek pembelajaran berdiferensiasi, yaitu aspek konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Saya awalnya kurang paham bagaimana cara menerapkannya di kelas jika harus melakukan semua aspek tersebut. Setelah mempelajari topik 2 ini, saya memahami bahwa untuk mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi, kita bisa menyesuaikan aspek yang akan kita ambil dan sesuaikan dengan mata pelajaran yang kita ampu dan pemetaan peserta didik. Untuk selanjutnya yaitu topik 3, strategi pembelajaran berdiferensiasi. Pada topik 3, saya mempelajari strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dalam memilih strategi pembelajaran yang akan digunakan untuk mengajar dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pada topik ini dijelaskan mengenai model-model pembelajaran berdiferensiasi yang mungkin bisa diterapkan untuk pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai contoh yaitu model pembelajaran PBL, PJBL, DL atau Discovery Learning, dan lain sebagainya. Dari hal-hal tersebut, saya menyadari cukup banyak model pembelajaran yang dapat digunakan untuk pembelajaran berdiferensiasi. Berikutnya yaitu topik 4, rancangan dan implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Pada topik ini saya belajar langkah awal apa saja yang diperlukan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, hingga pengimplementasian pembelajaran berdiferensiasi dalam bentuk rancangan modul ajar matematika. Selain itu, pada topik ini, saya juga mendapatkan pengalaman baru melalui kegiatan seminar dan diskusi dengan narasumber mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan implementasi pembelajaran berdiferensiasi secara langsung berdasarkan pengalaman dari narasumber. Untuk yang topik terakhir yaitu topik 5, evaluasi pada pembelajaran berdiferensiasi. Pada topik ini saya belajar mengenai bagaimana cara mengetahui apakah modul ajar yang telah disusun sesuai dengan kaidah-kaidah pembelajaran berdiferensiasi menggunakan instrumen checklist pembelajaran berdiferensiasi yang terdiri dari
data profil peserta didik, kemudian aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi, yaitu aspek konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Melalui mata kuliah ini, saya belajar dan memahami teori dasar pembelajaran berdiferensiasi yang memetakan peserta didik untuk dapat menciptakan pembelajaran yang inklusif bagi peserta didik, sehingga semua peserta didik dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu, dengan mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi, guru diharapkan mampu memfasilitasi keberagaman karakteristik peserta didik dalam pembelajaran melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga mampu membantu peserta didik dalam mencapai kesuksesan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Aspek pembelajaran berdiferensiasi ada 4. Guru dapat menerapkan salah satu atau menggabungkan beberapa aspek pembelajaran berdiferensiasi dalam kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Artefak bermakna. Untuk artefak bermakna yaitu saya mengambil demonstrasi kontekstual topik 4. Pada artefak ini saya membuat modul ajar mengenai mata pelajaran matematika bab matriks yaitu operasi matriks fase F dengan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning dengan alur merdeka. Alasan pemilihan artefak yang bermakna. Bagian dari artefak yang mendukung hasil refleksi saya adalah pada demonstrasi kontekstual topik 4, yaitu modul ajar pembelajaran berdiferensiasi sebagai penerapan dari teori-teori pembelajaran berdiferensiasi yang telah dipelajari pada topik-topik sebelumnya, seperti aspek berdiferensiasi, strategi pembelajaran berdiferensiasi, dan pengimplementasian rancangan pembelajaran yang telah dibuat dalam praktik pembelajaran. Aspek diferensiasi yang telah diterapkan yaitu diferensiasi konten dan proses. Peserta didik dikelompokkan berdasarkan dengan asesmen diagnostik yang telah dilakukan. Pada diferensiasi konten, peserta didik diberikan beberapa pilihan sumber belajar, baik itu dari bahan bacaan maupun video yang telah disediakan. Untuk diferensiasi proses, yaitu pemberian scaffolding pada peserta didik sesuai dengan tingkat kemampuan yang mereka miliki. Sumber inspirasi desain. Permasalahan yang ditemukan di dalam kelas pada PPL 1 dan PPL 2. PPL 1 dan PPL 2 dilaksanakan pada sekolah yang sama, namun dengan kelas yang berbeda. Permasalahan yang ditemukan yaitu sebagai berikut. Peserta didik terbiasa dengan pembelajaran yang berpusat pada guru. Yang kedua yaitu peserta didik suka bermain handphone atau gadget. Yang ketiga yaitu seringnya fokus peserta didik teralihkan dengan hal lain seperti bercanda dengan teman, mengobrol, dan lain sebagainya. Desain inovasi pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi berbasis teknologi. Kegiatan pembelajaran dilakukan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi akan mendorong peserta didik akan lebih bisa fokus dan pembelajaran yang dilakukan akan menjadi lebih menyenangkan. Untuk modul ajarnya yaitu modul ajar materi matriks
yaitu pada fase F dengan modal pembelajaran problem based learning dengan alur merdeka. Dengan tujuan pembelajaran yaitu melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning, diharapkan peserta didik dapat menuliskan permasalahan nyata dalam bentuk matriks dengan tepat, menjelaskan konsep matriks dengan dan unsur-unsurnya, menyebutkan jenis-jenis matriks dengan cermat, menentukan matriks transpos dengan tepat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesamaan dua matriks. Implementasi pembelajaran. Implementasi teknologi dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu class point. Peserta didik diarahkan untuk mengakses class point melalui web atau browser mereka untuk dapat mengikuti pembelajaran yaitu PowerPoint yang telah disiapkan oleh guru. Selanjutnya yaitu implementasi asesmen diagnostik kognitif melalui kuisis. Hasil dari pengerjaan kuisis tersebut akan digunakan sebagai pembagian kelompok berdasarkan kemampuan peserta didik yang terdiri dari peserta didik dengan kategori kemampuan tinggi atau sangat mahir, peserta didik dengan kategori kemampuan sedang atau mahir, peserta didik dengan kategori kemampuan rendah atau belum mahir. Langkah selanjutnya yaitu implementasi teknologi dalam pembelajaran berupa PKPD berbasis live project. Peserta didik dibagi kelompok berdasarkan hasil asesmen diagnostik yang telah dilakukan, kemudian diarahkan untuk men-scan barcode atau link LKPD sesuai dengan kelompoknya. Selanjutnya yaitu implementasi asesmen berbasis teknologi atau yaitu asesmen formatif melalui kuisis. Peserta didik mengerjakan post-test mengenai materi yang telah dipelajari dengan menggunakan platform kuisis. PPT Class Point. Pada tahap ini, peserta didik membuka browser atau web untuk bisa join atau masuk ke dalam Class Point yang telah disediakan oleh guru. Nanti peserta didik dapat men-scan barcode yang telah disediakan seperti gambar di samping. Di sini nanti terdapat kode kelas dan juga webnya. Class Point itu sendiri adalah aplikasi yang terintegrasi dengan Microsoft PowerPoint dan dapat digunakan untuk membuat presentasi interaktif. Class Point dapat membantu pendidik membuat proses belajar mengajar lebih nyaman dan mudah. Selain itu, jika dalam pelaksanaan pembelajaran terkendala peralatan yang kurang lengkap, maka pembelajaran dapat dilakukan dengan bantuan aplikasi ini. Asesmen diagnostik kognitif. Pada tahap ini, peserta didik membuka browser atau web untuk mengikuti asesmen diagnostik kognitif. Kegiatan ini berada pada alur mulai dari diri. Berikut merupakan contoh soal-soal yang ada dalam kuisis tersebut. Di dalamnya terdapat soal mengenai bagaimana perasaan peserta didik pada hari itu dan apa yang mereka rasakan ketika mendengar matematika. Kuisis sendiri adalah platform digital berbasis gamifikasi yang dapat digunakan untuk membuat kuis interaktif dalam pembelajaran di kelas. Platform ini dapat membantu guru membuat kelas menjadi menyenangkan, menarik, dan interaktif. Kuisis juga dapat digunakan untuk mengukur peningkatan
kompetensi peserta didik di awal dan di akhir pembelajaran. Sumber belajar. Peserta didik dapat memilih sumber belajar sesuai dengan keinginan mereka. Di dalam kode bahasa tersebut terdapat materi berupa bahan bacaan dan video mengenai materi yang akan dipelajari pada hari tersebut. Berikut merupakan cuplikan atau sampel untuk sumber belajar yang saya sediakan. Yang sebelah kiri yaitu materi dalam bentuk PDF. Materi ini saya buat sendiri, akan tetapi isi dari materi tersebut saya ambil dari beberapa buku. Untuk selanjutnya yaitu materi video saya ambil dari video YouTube. Yang pertama yaitu dari channel Matlab, yang kedua yaitu channel BSM Math channel, dan yang ketiga yaitu channel Jendela Sains. Nanti peserta didik bisa memilih dari sumber-sumber yang telah saya sediakan tersebut. LKPD berbasis teknologi. Live worksheet. Peserta didik yang telah dibagi dalam beberapa kelompok berdasarkan kemampuannya diberikan link atau barcode untuk LKPD yang akan mereka kerjakan bersama-sama. Live worksheet sendiri merupakan salah satu platform yang dapat membantu guru dalam membuat e-worksheet atau lembar kerja siswa yang sering dikenal dengan istilah LKPD. Selain itu, tampilannya menarik, live worksheet ini mudah untuk digunakan. Dalam penerapannya, peserta didik akan mengisi beberapa kotak yang digunakan sebagai tempat jawaban mereka. Untuk lampiran yang pertama ini merupakan LKPD pada kelompok kategori tinggi, yaitu sangat mahir. Di dalamnya tidak ada bantuan atau petunjuk pengerjaan sama sekali. Berikutnya yaitu pada lampiran ini LKPD ini akan diberikan kepada kelompok peserta didik dengan kategori sedang atau mahir. Di dalamnya LKPD tersebut sudah ada beberapa petunjuk cara pengerjaan dan beberapa jawaban untuk menuntun peserta didik dalam mengerjakan soal yang diberikan, sehingga mereka akan lebih mudah mengerjakannya. Berikut merupakan LKPD yang akan digunakan pada kelompok peserta didik dengan kemampuan rendah atau kurang mahir. Di dalamnya terdapat beberapa petunjuk yang lebih banyak daripada kelompok kedua atau kelompok sebelumnya, sehingga peserta didik akan lebih mudah lagi dalam mengerjakan LKPD yang diberikan. Di sini saya akan mensimulasikan untuk pengerjaan LKPD berbasis live worksheet. Untuk yang pertama yaitu di sini nanti peserta didik dapat menuliskan nama mereka. Untuk namanya nanti disesuaikan dengan jumlah peserta didik. Di sini saya sediakan 6 nama. Untuk selanjutnya yaitu pada bagian pengerjaannya, yaitu di sini telah disediakan kotak-kotak. Nanti peserta didik dapat menuliskan jawaban mereka sesuai dengan kotak-kotaknya, yaitu di sini mungkin jawabannya nanti ada 3, 4,
dan seterusnya. Di sini juga ada kotak-kotak. Nah, itu disesuaikan dengan jawaban mereka. Selanjutnya pada tahap jenis matriks, nanti peserta didik dapat menghubungkan jawaban mereka seperti ini. Untuk yang pertama yaitu matriks baris, lalu untuk yang kedua yaitu matriks kolom. Nah, nanti untuk selanjutnya yaitu pada bagian transpose matriks masih sama seperti yang di atas. Nanti peserta didik dapat menghubungkan matriksnya sesuai dengan transpose matriks tersebut, dan di sini juga terdapat ada kotak. Jadi peserta didik dapat mengerjakan soal-soal tersebut seperti ini, itu 2, negatif 2, 3, dan 8. Untuk masalah kesamaan matriks, nanti peserta didik juga dapat mengubah matriks pada tabel tersebut, tabel ini ke dalam matriks. Sesuaikan ya. Jadi di sini ada matriks A. Jadi nanti semua komponen ini dapat dituliskan di sini. Selanjutnya setelah mengisi ini juga sama seperti yang tadi, diisi sesuai dengan jawaban yang menurut peserta didik benar. Kemudian setelah selesai mengerjakan semuanya, mungkin peserta didik dapat mengklik finish. Jadi nanti hasil dari pengerjaan mereka nanti dapat terkirim ke guru. Mungkin demikian untuk simulasinya. Asesmen formatif. Asesmen ini akan dilaksanakan pada alur aksi nyata, yaitu guru memberikan latihan soal kepada peserta didik berupa soal yang dikerjakan secara mandiri untuk mengetahui pemahaman tentang materi hari ini. Pada tahap ini, peserta didik membuka browser atau web untuk mengikuti asesmen formatif yang diberikan oleh guru. Dapat berupa scan atau link yang telah disediakan. Berikut merupakan cuplikan atau sampel soal yang di dalam kuisisnya tersebut, yaitu terdapat mengenai persoalan ordo, elemen-elemen, dan lain sebagainya. Rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan yaitu rencana pertama, menyesuaikan rencana pembelajaran berdasarkan kebutuhan peserta didik dan situasi mereka. Rencana kedua, menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran agar pembelajaran peserta didik mengikuti perkembangan zaman abad 21 dan menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Rencana ketiga yaitu mendorong pembelajaran yang dapat mengembangkan sikap mandiri dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Rencana keempat yaitu menciptakan pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan sosial, tanggung jawab, dan gotong royong dalam melakukan diskusi kelompok. Rencana kelima yaitu merancang pembelajaran yang dapat menambah keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran dan merasa senang dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.